الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, lebih dahulu khatib mengajak mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2023 Masehi dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2024 Masehi. Sebuah renungan buat kita di penghujung tahun, hadis dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam sabdanya, "Jadidi safinata fa innal bahra amid, wa zada kamilan fa inna safara ba'id, wa khaffifil himla fa innal aqabata ta'ud, wa akhlisil amal fa inna naqila basir." Ada 4 nasihat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil pada kesempatan Jumat ini, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita di dalam mengarungi hidup di dunia yang fana dan singkat ini. Yang pertama, kata baginda Nabi, "Jadi di safinata fa innal bahra amid." Perbaharuilah kapalmu karena sesungguhnya lautnya dalam. Ini bahasa kiasan. Artinya apa? Kita pada sekarang ini ibarat orang yang sedang menempuh perjalanan jauh, dan kita pada saat ini baru sampai di laut yang bernama dunia. Sementara di tengah perjalanan yang sedang kita tempuh ini, ada badai dan topan yang siap menenggelamkan kapal kita. Satu faktor yang harus kita perhatikan agar kita selamat sampai tujuan dari perjalanan ini, di mana kapal yang kita tumpangi haruslah yang baik dan benar. Dan adapun yang dimaksud dengan perbaharuilah perahumu, artinya adalah mantapkanlah niatmu, kuatkanlah tekadmu, terutama di dalam menghadapi perkembangan zaman dan persaingan hidup saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, kata baginda Nabi, wa zada kamilan fa inna safara ba'id. Perbanyaklah bekalmu karena jalan yang akan engkau tempuh masih teramat jauh. Kita berawal dari alam ruh menuju alam rahim, dan sekarang kita berada di alam yang namanya dunia. Untuk sampai ke alam akhirat masih banyak tempat-tempat yang harus kita lalui. Logikanya, semakin jauh perjalanan seseorang, maka semakin banyak bekal persiapan yang kita perlukan. Orang yang akan menempuh perjalanan jauh dengan tanpa membawa bekal persiapan, maka orang itu bukan dikatakan berani, melainkan nekat namanya. Yang bahagia belum tentu, tapi sengsara sudah pasti. Begitu pula dengan kita.
yang akan meninggalkan dunia ini dengan tanpa membawa bekal persiapan amal kebaikan maksudnya, maka itu pun bukan dikatakan berani, melainkan nekat juga namanya. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, "Man dakhala qabra bila jadin, faka'annama rakibal bahra bila safinah." Barang siapa yang masuk ke alam kubur, dalam arti kata wafat atau meninggal dunia, dengan tanpa membawa bekal persiapan amal kebaikan maksudnya, maka orang itu diibaratkan, diumpamakan, dimisalkan mengarungi lautan, menyeberang lautan tanpa dengan menggunakan kapal. Dapat kita simpulkan, yang berawal saja terkadang masih ada yang tidak sampai, apalagi kalau hanya mengandalkan kedua kaki dan tangan alias berenang, maka dapat dipastikan selamat belum tentu, tapi tenggelam sudah pasti. Inilah tamsil, inilah gambaran buat orang yang meninggalkan dunia ini dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksudnya. Dengarlah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Hendaklah seseorang manusia itu memperhatikan tentang persiapan bekal apa yang sudah dia sediakan untuk hari esok, yaitu akhirat. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi, "Wa khaffifil himla fa innal maqabata ta'ud." Ringankanlah bebanmu, karena jalan menuju akhirat tidaklah mulus. Adapun yang dimaksud dengan ringankanlah bebanmu, artinya adalah kurangi beban dosamu. Karena kalau terlalu banyak beban dosa yang engkau bawa, ini akan menyulitkanmu dalam menempuh perjalanan menuju akhirat. Baginda Rasul pernah bersabda, kubur itu merupakan tempat tinggal yang pertama dari sekian banyaknya tempat yang ada di akhirat, dan kubur itu merupakan tempat yang terakhir dari banyaknya tempat yang ada di dunia ini. Maka siapa orang yang selamat dari siksa kubur, mudahlah dia menempuh jenjang berikutnya. Tapi siapa yang terperosok di dalamnya, maka sulitlah dia untuk menempuh jenjang berikutnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata baginda Nabi, "Wa akhlisil amal fa inna naqidal basir." Ikhlaskanlah amalmu, karena sesungguhnya Allah Maha meneliti, Maha melihat. Artinya apa? Murnikanlah berbuat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, itulah empat nasihat yang baginda Nabi sampaikan kepada kita umatnya. Dan kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan semoga dengan akan datangnya tahun baru Masehi ini, Allah panjangkan usia kita semua, Allah sehatkan badan kita semua, Allah berkahi hidup kita buat terus berada di dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa